Tahapan dasar pendidikan anak. Pada episode ini, kita akan membahas tahapan dasar pendidikan anak. Sebagai orang tua, tentu kita melihat diri ini sebagai pendidik anak-anak kita. Tapi, kita tetap harus menambal bolongnya pendidikan diri kita sendiri. Maka, mari kita memahami tahapan dasar pendidikan agar bisa mengevaluasi diri dan metode pendidikan pada diri dan anak-anak kita. Catatan tahapan pendidikan 0 sampai 1 tahun. Sebelum kita memulai memahami apa tahapan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 1 tahun, ada catatan penting soal screen time. Kami sepakat anak di bawah 1 tahun tidak semestinya mengalami paparan screen time sedikit pun. Apapun karena mereka belum bisa membedakan mana fakta dan mana realita. Maka hindari memaparkan anak pada layar digital, baik HP, tablet, maupun TV, karena itu membuat mereka merasa terhipnotis sehingga ketika mereka semakin besar akan sulit dipisahkan dari paparan digital. Karena bagi mereka, paparan digital lebih menarik daripada aktivitas benda real di kehidupan nyata. Interaksi mereka dengan dunia real akan membuat mereka menjadi manusia yang lebih sadar diri dan emosinya lebih stabil. Masa paling penting bagi anak 0 sampai 1 tahun pertama. Tahapan ini adalah tahapan paling fundamental. Kebanyakan orang tua menganggap bayi belum bisa diajarkan apa-apa. Padahal kalau melewatkan masa ini untuk mendidik anak, maka terlewatlah banyak hal penting untuk masa depannya. Semua dasar pengajaran anak dimulai sejak anak lahir. Perkembangan mereka di usia ini sangatlah cepat, maka kita harus benar-benar mengamati perkembangan anak hari per harinya. Kita mulai harus melatih fisik dan psikologis anak sejak usia ini, termasuk melatih bagaimana mereka semestinya berinteraksi dengan benda maupun manusia, bahkan Tuhan. Tahapan pendidikan 0 sampai 1 tahun. Anak merespon benda yang disodorkan pada mereka dan orang yang ada di depan mereka, termasuk panggilan atau suara yang ada di dekat mereka. Bayi yang sudah bisa diajak berinteraksi harus diajarkan memahami perintah, dalam artian orang tua mengajarkan anak menyimak instruksi mereka, seperti menunggu orang tua sholat. Mereka harus dibiarkan fokus bermain sendiri selama masih dalam pengawasan. Karena interaksi dengan benda akan membuat mereka menjadi manusia yang selalu tertarik mengeksplor sekitarnya. Mereka mulai diajarkan fungsi bicara sebagai alat mengekspresikan emosi, seperti kaget atau sakit, dan berkomunikasi. Satu hal yang penting adalah mengajarkan resiko dalam bertindak, karena mereka sudah mampu berpindah posisi dan memegang benda. Tahapan pendidikan 1 sampai 2 tahun. Masih berkaitan dengan pengajaran respon di tahun sebelumnya, pada usia ini anak sudah dapat bergerak sendiri, sehingga mereka harus datang ketika dipanggil. Mereka juga harus dibimbing untuk melakukan perintah sederhana, seperti mengembalikan barang mainan atau mengepel lantai basah dari air yang mereka tumpahkan. Pada usia ini, anak diajarkan untuk mengungkapkan isi pikiran dengan berbicara. Maka, sabarlah untuk menangkap maksud perkataannya dengan mencoba menebak kata yang diucapkannya untuk dibenahi pengucapannya. Tahap pendidikan 2 sampai 5 tahun. Pada usia ini, anak sudah terlepas dari ibunya karena sudah disapih. Mereka tidak semestinya bergantung pada ibunya dalam soal emosi maupun nutrisi. Anak harus diposisikan sebagai anak mandiri yang bertanggung jawab pada semua perilakunya. Maka orang tua harus memberikan kesempatan anak untuk memilih melakukan suatu aktivitas atau jenis benda dan makanan dengan memberikan ruang negosiasi, walaupun kendali tetap ada di tangan orang tua.
Tahapan pendidikan 5 sampai 12 tahun. Pada usia ini, anak mulai terpapar dengan dunia yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi yang didapatkan dari pertemanan maupun dunia digital. Tetapi karena sejak kecil orang tua dan anak sudah membangun jalur komunikasi, maka di tahapan ini anak pun sudah terbiasa bercerita, sehingga orang tua tidak perlu memantau semua jalur masuknya informasi dengan terlampau detil. Anak harus sudah mampu menekuni suatu aktivitas yang dia sukai, walaupun tidak masalah jika tidak berlangsung lama, karena memang sedang masa mengeksplor kesukaannya. Keinginan mempelajari hal yang disukai lebih mendalam harus diarahkan seiring dengan ketekunannya melakukan suatu aktivitas yang disukai. Tahapan pendidikan 12 sampai 17 tahun. Pada usia ini, anak-anak harus meneguhkan cita-citanya agar ia tak lagi bingung saat mau menempuh pendidikan lanjutan. Cita-cita bisa berubah, tapi anak harus diberikan dukungan menetapkan suatu cita-cita terlebih dahulu. Karena itu menentukan bagaimana dia belajar dan beraktivitas sehari-hari. Anak juga harus bisa diajak diskusi dalam artian bukan hanya mau menceritakan tentang kehidupannya, tapi juga mau bertanya dan menerima masukan orang tua. Anak remaja seringkali tidak dekat dengan orang tuanya karena orang tua tidak menghargai pikiran remaja dan membuka jalur komunikasi dua arah. Pada usia ini, anak harus sudah selesai dengan dirinya, mampu mengatur keseharian dirinya dengan baik, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya. Juga menopang kebutuhan dirinya dengan mampu mengerjakan aktivitas rumah tangga sehari-hari. Tahapan pendidikan 17 sampai 25 tahun. Pada usia ini anak sudah dianggap dewasa. Anak harus memilih jalan hidupnya, terutama dalam soal agama. Pilihannya jelas, bisa saja berubah, tapi harus sudah berani menyematkan pilihannya sebagai identitas diri. Anak sudah menetapkan cita-cita yang pasti dan membangun kehidupannya sesuai cita-cita yang dipilihnya. Anak juga sudah merintis kemandirian ekonomi, bahkan mandiri secara ekonomi, lalu membangun keluarga dengan pijakan yang matang karena pendidikannya telah selesai, sehingga mampu mulai mendidik keluarga. Tahapan pendidikan 25 tahun sampai seumur hidup. Pendidikan akan terus berlangsung seumur hidup. Anak tetap harus mengembangkan dirinya dalam berbagai segi kehidupan selamanya. Tidak ada kata berhenti belajar dan menerapkan apa yang dipelajari. Anak juga harus mampu terlibat dalam membangun masyarakat, bukan hanya terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan, tapi ikut berkontribusi membangun masyarakat. Selain itu juga terlibat dalam urusan menegakkan kebenaran sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya soal agama yang dipilih untuk diperjuangkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama nanti agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Terima kasih, sampai jumpa.